Ada seorang yang dijuluki Al-Abid, orang yang ahli ibadah, sampai malaikat terkagum kepadanya. Tapi pada akhir hayatnya dia mati dalam kekafiran. Welcome to mereka punya cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sobek. Jadi ini habis sahur, habis subuhan, gua kembali ke edisi eksklusif ya Ramadan, cerita yang terkait dengan agama. Kemarin FYP di sosmed gue lagi yang menjadi inspirasi, ada sebuah cerita yang unik, sedikit aneh sih. Kalau bagi gue ini banyak sekali celah buat mengkritik ya. Bagi kalian setelah dengar cerita ini, jika punya kritik yang mungkin sesuai dengan POV gue bakal bagi sedikit ya, 50.000 buat buka puasa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, gue mulai cerita ini dari seseorang yang dijuluki Al-Abid. Al-Abid itu adalah seorang yang ahli ibadah. Dalam bahasa Arab, abid itu adalah fa'il dari kata abada ya'budu abdan, yaitu menyembah gitu kan, beribadah. Kemudian dia dijuluki Al-Abid karena dia saking seringnya, rutinnya, khusyuknya dalam beribadah. Nah, diriwayatkan dalam kitab, sebentar gue lupa soalnya. Diriwayatkan daripada kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, karya ulama dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Setelah gue cek, beliau ternyata ulama di Mesir. Oke. Jadi dalam buku itu diceritakan bahwasanya saking kerennya ibadah namanya adalah Syekh siapa ini? Syekh Barsisa. Namanya adalah Syekh Barsisa. Jadi Syekh Barsisa ini dia terkenal abid gitu kan, ahli ibadah, sampai malaikat itu takjub kepadanya. Allah mengatakan, apa yang membuatmu begitu terkagum terhadap Barsisa? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk. Jadi malaikat ini punya penilaian yang baik, tetapi Allah punya penilaian yang buruk terhadap Barsisa. Jadi karena Barsisa ini adalah orang yang rajin ibadah, seperti kebanyakan yang populer pada musim ini ya, yaitu karomah. Dia memiliki karomah. Dia punya murid yang sekitar 60.000, dan semua muridnya itu adalah orang-orang yang ahli agama dan juga punya keramat juga. Apa keramatnya? Bisa jalan di langit-langit gitulah ya, bisa terbang gitu. Dan juga keramat lain yang bikin orang itu takjub adalah dia bisa menyembuhkan orang yang gila. Tuh, keren kan? Jadi setelah berita itu tersebar, ternyata pada waktu itu masih zaman kerajaan, seorang raja qadarullah, anaknya itu gila guys, perempuan, cantik ya, pokoknya bangsawan lah fisiknya itu. Jadi dia tuh gila. Terus sang raja ini menyuruh para pengawalnya untuk mengirimkan anaknya di padepokannya si Syekh Barsawi ini. Kemudian setelah sampai sana, diharapkan putrinya bisa sehat lagi. Ketika sudah sampai di tempat, ditinggallah oleh para pengawal kerajaan. Kemudian disitulah setan mulai berbisik, menggoda Basrawi. Siapa sih namanya? Barsisa, maaf. Barsisa ini digoda sama setan, disuruh buat melakukan hal yang berdosa, disuruh zina, gitulah pokoknya ya, karena ada perempuan yang dia tuh nggak berakal, sehingga ketika ente tuh pengen ya dia nggak bisa nolak, dia nggak bisa berontak gitu kan. Akhirnya tergodalah si Barsisa ini kepada bujuk rayu setan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah sebuah tindakan yang tidak diharapkan sebenarnya, karena dia orang ahli ibadah gitu kan. Nah, setelah dia melakukan zina kepada anak dari raja tersebut, setan menggoda lagi
Dia nakut-nakuti si Barsisa ini. Mati kau katanya, celaka kau. Sebentar lagi pengawal akan datang ke sini. Maka dari itu untuk meninggalkan jejak kalau kamu sudah pernah melakukan zina kepada anak raja, bunuhlah anak raja ini katanya. Disuruh ngebunuh deh. Akhirnya diikutinlah saran daripada Barsisa itu. Saran dari setan itu. Setelah dia dibunuh, dia dikubur di bawah pasir di ceritanya, bukan di tanah ya, di pasir. Nah, nggak cukup sampai di sini, ternyata sang iblis ini berubah menjadi seorang yang ahli ibadah. Dia datang ke kerajaan seolah dia tahu segala-galanya. Dia cerita ke raja kalau ternyata si anaknya itu setelah dititipkan dalam padepokannya Syekh Barsisa, dia dizinai, kemudian dia panik, akhirnya dia dibunuh. Nah, setelah itu raja nggak terima dengan cerita ini, akhirnya dipanggil Barsisa dan dia mengakui semuanya. Akhirnya dia dihukum oleh raja. Nah, jadi dia itu disalib guys sama raja guys. Setelah dia disalib, datanglah setan lagi buat membujuk si Barsisa ini. Matilah kau, celaka kau. Kalau kau mau selamat, aku bisa bantu. Apa yang harus aku lakukan? Kata Barsisa, karena dia mau selamat gitu kan. Kamu cukup menyembah aku. Nah, katanya si Barsisa, gimana bisa nyembah? Sujud gak bisa gitu. Kan lagi disalib. Coba dengan isyarat. Akhirnya si Barsisa ini mengisyaratkan kalau dia itu bersujud kepada si iblis, dan di sini akhir daripada keislaman si Barsisa. Ketika seseorang itu menyembah kepada selain Allah, maka batalah syahadat, gugurlah semua amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan, amal ibadahnya hilang semua. Nah, setelah ini dia menjadi orang yang kufur ya, orang kafir yang tidak beriman atau menyekutukan Allah. Pada akhirnya di sini dia tetap meninggal, dihukum, dan disinilah cerita itu berakhir guys. Nah, uniknya ternyata ada orang Indonesia yang mengadaptasi cerita ini dengan narasi berbeda. Dibedain narasinya. Pas gua mau cari tahu, karena gua ketika ngonten cerita itu gua usahakan ya, meskipun masih ada celah-celah buat kesalahan, gua upayakan tuh gua bisa cari literasi yang jelas dan pas gitu. Ternyata ada versi Indonesianya guys. Versi Indonesia tuh gini kurang lebih ya, sama-sama orang ahli ibadah, punya murid banyak, bisa terbang, punya karomah, tapi di sini setan itu dia datang sebagai ahli ibadah ya kan. Dia datang kepada pokoknya, dia izin mau ibadah di situ. Selama 3 hari berturut-turut dia tuh nggak makan, nggak minum, dia khusyuk aja ibadah. Nah, Barsisa ini dalam versi Indonya dia kaget, terkagum-kagum. Aku nggak pernah loh seperti itu ibadahnya. Aku ya sholat, ya makan, ya tidur gitu. Tapi dia nih enggak, dia 3 hari itu tuh ibadah aja terus gitu kan. Sampai akhirnya si setan ini yang menjelma jadi ahli ibadah itu bilang sama Barsisa, aku adalah pendosa. Aku ini pendosa, makanya aku bertaubat. Dan ini adalah tobatku. Kalau kamu pengen seperti aku, maka kamu berdosalah gitu katanya ya. Sebenarnya secara logika masuk akal. Ketika orang berdosa dan dia taubat itu lebih cenderung lebih tinggi gitu ya, semangat ibadahnya karena dia mau menebus dosa gitu kan. Sampai akhirnya dia nggak mau. Aku disuruh apa nih? Zina nggak mau, itu kan dosa gitu. Yaudah bunuh orang katanya ya. Enggak, sama aja, itu juga dosa gitu. Sampai akhirnya dia disuruh minum arak aja, udah minum arak yang remeh gitu kan. Arak juga nggak boleh, kan bisa memabukkan. Nggak usah sampai mabuk, cukup minum sedikit sampai akhirnya kamu merasakan cukup dengan dosa itu yang kecil itu, kamu seruput gitulah ya, jangan sampai ketagihan. Oke lah, nah, oke. Akhirnya dia disarankan datang ke desa tertentu yang memang di situ ada penjual arak. Nah, dia minum arak tersebut itu sedikit. Nah, nagih sampai mabuk pada akhirnya. Ketika dia mabuk, dia tergoda syahwat untuk menzinai si penjual arak yang katanya di situ cantik, seksi, begitulah ya. Nah, akhirnya setelah dia menzinai itu, dia takut ketahuan. Dia takut citranya dia sebagai ahli ibadah nih ternodai. Satu, kedua, kalau dia ketahuan dia juga akan dihukum oleh masyarakat tersebut. Akhirnya dia pengen mengubur
kasus itu dengan cara apa? Dengan cara ngebunuh lagi si penjual arak itu. Akhirnya terjadilah dalam satu kasus itu terjadilah dalam satu waktu 3 kasus. Dia minum homer, kemudian dia zina dan dia ngebunuh orang. Nah, setelah itu si setan datang menjelma menjadi ayah dari penjual arak tersebut. Terus dia membongkar semua kebusukan si Basrawi. Barsasi, maaf, Barsasi. Jadi setelah itu si Barsasi ini dihukum. Satu, dia dicambuk karena dia minum homer 80 kali. Kemudian dicambuk karena dia zina sebanyak 100 kali dan akhirnya disalib. Dia disalib karena apa? Dia ngebunuh. Nah, setelah semua itu dilakukan, disalib, akhirnya si iblis ini datang lagi ke dia. Dia ngebujuk dan endingnya hampir sama lah dengan yang sebelumnya lah. Dia disuruh sujud, kemudian dia nggak bisa karena dia disalib, dia tinggal pakai isyarat gitu. Akhirnya di sini dia meninggal dalam keadaan kafir ya guys ya. Nah, dari dua versi itu hampir sama konteksnya, cuman emang ada apa ya, latar belakang yang berbeda gitu. Cuman ujungnya sama dan sama-sama juga konsepnya gitu kan. Nah, dari sini sebenarnya ada kritik tentang cerita ini di mata gua ya. Cuma gua nggak pengen cerita di sini. Gua pengen tahu kira-kira kalau kalian ada melihat kritik dari cerita ini, komen aja. Bagi yang sesuai dengan POV gua atau malah lebih lebih oke gitu kan. Ada yang nggak gua duga dan dia bisa ngasih tahu, kalian bisa ngasih tahu. Ntar gue transfer, sorry cuma bisa kasih 50.000 ya. Ya seenggaknya bisa buat buka puasa, tanda terima kasih gue udah ngebantu gue buat ngebongkar lah. Karena gue punya alasan kenapa nggak gue up di sini gitu. Gue pengen nyari temen lah ya. Terima kasih. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.